Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwata iman, ikhwan fillah, jamaah salat maghrib, silaturahim dan thalabul ilmi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan taufik, hidayah, inayah dan ma'unahnya, ma'unah Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hadir di tempat yang terbaik, yaitu masjid sebagai rumah Allah yang wajib kita makmurkan untuk mendapatkan rahmatnya, untuk mendapatkan karunia-Nya, dan untuk mendapatkan hidayahnya, sehingga kita tidak hanya sukses di dunia yang fana ini, tapi juga di akhirat yang kekal abadi dalam surga Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Malam ini kita akan mencoba membahas satu tema, yaitu berkeluarga sampai sorga. Jadi berkeluarga itu tidak hanya di dunia saja, ya. Di alam kubur juga berkeluarga, tapi dengan istri yang lebih baik dari istri yang ditinggalkan di dunia, bersama keluarga yang lebih baik dari keluarga yang ditinggalkan di dunia, di tempat yang terbaik, yang lebih baik dari tempat yang ditinggalkan di dunia. Makanya alam kubur bagi orang yang beriman itu tempat istirahat dari segala sesuatu yang tidak menyenangkan, ya. Kemudian, ya, berkeluarga dalam Islam itu tidak hanya sampai tua saja, tidak hanya sampai mati saja, tapi sampai sorga. Sampai sorga, ya. Jadi di dunia berkeluarga, di alam kubur berkeluarga, di alam sorga juga berkeluarga, ya. Kenapa di alam kubur berkeluarga? Karena istri yang ditinggal mati oleh suaminya itu statusnya sudah bukan istrinya lagi. Suami yang ditinggalkan istrinya meninggal, ya, maka statusnya bukan suami lagi. Makanya ketika kita sholat jenazah, kita berdoa, ya Allah ganti buat dia rumah yang lebih baik daripada rumah yang ada di dunia. Ya Allah gantikan buat dia istri yang lebih baik dari istri yang ada di dunia. Ya Allah gantikan buat dia apa? Keluarga yang lebih baik daripada keluarga yang ditinggalkan di dunia, ya. Bayangkan tempat yang baik, istri yang baik, keluarga yang baik, di tempat yang luas, di tempat yang terang, ya, di tempat yang indah, di tempat yang menyenangkan. Kira-kira betah nggak tinggal di alam kubur? Betah. Ya. Tapi ada yang lebih daripada alam kubur kenikmatannya, yaitu nikmat di sorga. Ya. Kemudian yang selanjutnya, jika merujuk kepada Al-Quran, surat Abasa ayat 33 sampai 37, yang dimaksud dengan keluarga itu pertama adalah saudara. Ya. Jadi kita dan saudara kita harus
bertemu dan berkumpul di sorga. Karena itu keluarga kita, ya. Adik kita, kakak kita, ya. Siapa lagi itu saudara itu? Paman, bibi, uwa, ya. Itu harus di sorga berkumpul semuanya. Karena sayang, sorga itu gede, kaplingnya seluas langit dan bumi. Kalau cuman sendiri nggak betah kayaknya ya. Ya tadi ya, saudara saja tuh berapa tuh? Ada pale, bule, bude, pade, ya. Gitu. Belum siapa lagi? Ibu, ya. Ibu. Ya. Siapa lagi? Bapak, ya. Saudara, ibu, bapak harus berkumpul di sorga karena itu keluarga. Ya. Demikian pula suami istri. Jadi jangan sampai suaminya di sorga, istrinya di neraka. Berarti itu bukan keluarga itu. Ya. Atau istrinya di sorga, suaminya di neraka. Itu bukan keluarga. Ya. Keluarga itu dua-duanya harus di sorga. Demikian pula dengan anak, dengan cucu. Ya, itu keluarga. Ya. Bahkan dalam ayat lain yang dimaksud dengan keluarga tuh nenek moyang. Dari aki ke atas, dari nenek ke atas. Ya. Apa itu istilahnya tuh? Ya. Ya. Bapaknya kakek, ya. Bapaknya kakek terus. Demikian pula nenek. Ya. Sampai kemudian anak cucu ke bawah. Ya. Anak cucu ke bawah. Ya. Saya nggak hafal tuh istilahnya apa tuh. Ya. Jadi orang tua ke atas sampai anak cucu ke bawah. Ditambah pasangan suami istri. Wah, itu keluarga besar banget itu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Fa idza ja'atis shakhah. Maka apabila telah datang suara yang memekakkan telinga, yaitu tiupan sangkakala malaikat Israfil yang kedua. Ya. Setelah hancurnya alam semesta, ya. Baik orang yang beriman, ya, maupun orang yang tidak beriman, ya, ditidurkan semuanya di alam kubur. Kalau orang yang beriman karena bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir langsung ditidurkan, disuruh tidur. Sedangkan ya, orang munafik disiksa dulu, baru ditidurkan. Tidurnya orang yang beriman, dalam tidurnya mimpi indah, melihat sorga dan kenikmatannya, pengen kiamat itu disegerakan. Sedangkan orang yang tidak beriman, diantaranya orang munafik, dalam tidurnya mimpi buruk, mimpi yang menakutkan, yaitu diperlihatkan neraka dan siksaan serta penderitaannya. Dia ingin agar kiamat itu di cancel tuh. Dibatalkan. Kapan itu? Tiupan sangkakala malaikat Israfil yang kedua. Yauma yafirul mar'u min akhih. Pada hari orang lari dari saudaranya. Ya. Jadi nggak mau itu ketemu dengan saudaranya, apalagi sampai berkumpul, lari itu, meninggalkan saudaranya. Wa ummihi wa abi. Demikian pula orang waktu itu lari dari ibunya dan bapaknya, nggak mau ketemu dan berkumpul itu. Kemudian wa sahibati wa banihi, bahkan orang itu lari dari istrinya, lari dari anaknya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Karena masing-masing orang pada waktu itu sibuk dengan dirinya sendiri. Sibuk dengan urusan, ya. Pada waktu itu, ya, yang membuat tidak peduli dengan keluarga yang disayanginya, keluarga yang dekat dengannya, yang selalu ingin bertemu dan berkumpul, di sana kagak itu. Apa maknanya? Maknanya bahwa dalam Islam itu ada al-jaza min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan jenis amal yang dilakukan oleh manusia. Ya.
bapak yang sibuk, ibu yang sibuk, suami yang sibuk, ya, istri yang sibuk, anak yang sibuk, menantu yang sibuk, mertua yang sibuk, ya. Sampai tidak ada waktu untuk bertemu dan berkumpul, ya. Tidak ada waktu untuk, ya, bersilaturahim. Karena di dunia sibuk, ya, maka di akhirat disibukkan dengan dirinya sendiri, ya. Lari dari keluarganya, orang yang paling dekat dan paling dicintainya. Siapa? Saudaranya, ibunya, bapaknya, istrinya, dan anaknya. Jadi kalau ada orang yang mati karena bunuh diri, misalnya minum racun, nanti siksaannya juga sama di sana. Ya. Minum racun, dihidupkan lagi. Minum racun, mati, dihidupkan lagi. Orang yang mati naik itu, ya, gedung yang tinggi, kemudian lompat sampai kemudian mati. Di sana juga begitu tuh. Naik, lompat, mati, naik, lompat, mati. Karena itu namanya azab. Azab itu siksaan yang berulang-ulang. Kalau lompat mati kemudian sudah selesai, itu bukan azab namanya, ya, siksaan biasa, ya. Dibakar, hangus, gosong, mati, ya. Diutuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sisihkan waktu sesibuk apapun untuk bertemu dan berkumpul dengan keluarga. Supaya apa? Supaya nanti dibalas di sana, ya. Bahkan puncaknya bertemu dan berkumpul di sorga, ya. Kemudian yang selanjutnya, agar berkeluarga sampai sorga, jadilah keluarga yang soleh, keluarga yang baik, ya. Ya. Jadi keluarga yang akan berkumpul di sorga, bertemu di sorga itu semuanya keluarga yang saleh, ya. Saudara yang saleh, ibu yang saleh, bapak yang saleh, ya, istri yang saleh, anak yang saleh, mertua yang saleh, menantu yang saleh, kakek yang saleh, nenek yang saleh, ya. Ya, paman, bibi, uwa, saleh semuanya ngumpul itu. Kalau tidak, bisa nggak bakal ketemu, ya. Coba lihat, Jannatu Adanin, ada sorga, bukan satu tapi banyak, yang bernama Aden, ya. Ini sorga terbaik, ya. Dan derajatnya paling tinggi, ya. Tempatnya tuh tinggi banget itu, mengalahkan sorga-sorga yang lainnya. Yadkhulu naha. Mereka orang yang beriman, beramal soleh, beriman dan bertakwa akan memasuki sorga Aden itu. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, bersama nenek moyangnya yang soleh, pasangan hidupnya yang soleh, suami istri. Demikian pula anak cucunya yang soleh, ngumpul semua di mana? Di sorga Aden. Sorga yang terbaik. Saking baiknya ini sorga, ada keistimewaan, diistimewakan oleh Allah SWT. Apa? Wal malaikatu yadkhuluna an alaihim min kulli babin. Bukan hanya manusia, bukan hanya keluarga yang saleh, tapi malaikat pun ikut masuk ke dalamnya. Coba cari dalam Al-Quran, cari dalam Al-Hadis. Selain Jannatu Aden, ada enggak sorga, ya, yang malaikat masuk ke dalamnya, ya, untuk mengawal, menyambut, ya, bahkan mungkin, ya, melindungi, ya. Karena malaikat itu tidak hanya melindungi waktu di dunia, tapi juga melindungi nanti di akhirat ketika di sorga. Siapa? Keluarga yang saleh, yang ditempatkan di sorga-sorga yang bernama Aden. Malaikat masuk ke dalamnya. Orang yang masuk sorga, malaikat yang masuk sorga, nggak bakal keluar lagi tuh, nggak bakal keluar lagi, ya. Jadi malaikat yang masuk tetap di dalam, ya.
menemani keluarga yang saleh. Dan ternyata jannatu adn ini disediakan oleh Allah untuk orang yang beriman dan beramal soleh, ya. Kemudian takut kepada Allah, takut kepada kebesaran Allah, takut kepada keagungan Allah, takut kepada murka Allah, takut kepada azab Allah, takut kepada laknat Allah, takut kepada neraka Allah. Ya. Oleh karena itu di surganya itu, ya, khalidina fiha abada, bukan hanya kekal tapi abadi. Kekal dan abadinya itu dalam radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Ini pentingnya membangun keluarga yang saleh agar bisa berkumpul dan bertemu di surga dalam keadaan bahagia. Kemudian selanjutnya, kalau ada anggota keluarga yang tidak saleh, jangankan anak ustaz, jangankan anak kiai, jangankan anak habib, anak nabi pun tidak dianggap sebagai keluarganya. Ya. Bapaknya sholat, anaknya kagak. Sebenarnya anaknya itu bukan keluarga bapaknya. Ya. Istrinya saum Ramadan, suaminya kagak. Berarti suaminya tidak termasuk keluarga istrinya. Mana dalilnya? Dalilnya itu kisah Nabi Nuh. Ya. Pada saat umatnya yang tidak saleh dibinasakan oleh Allah dengan banjir yang paling besar sepanjang sejarah. Tidak ada banjir sebesar banjir di zaman Nabi Nuh. Ya. Karena air dari dalam bumi dikeluarkan semuanya. Kemudian air dari langit diturunkan. Ya. Maka kemudian Nabi Nuh memanggil anaknya itu yang belum masuk ke atas perahu. Irkam ma'ana. Ya. Anakku masuk, naik bersama kami. Ya, jangan bergabung dengan orang-orang kafir. Tapi ternyata anaknya itu lebih berpihak kepada orang kafir. Ya. Jadi berlawanan dengan Nabi Nuh itu anaknya. Ya. Bergabung bersama orang kafir. Dengan sombongnya dan pedenya dia mengatakan, aku akan naik ke gunung yang paling tinggi. Ya. Tapi apa yang terjadi? Karena airnya sangat banyak sekali, gunung yang paling tinggi pun kelelep, dan kemudian anaknya yang bernama Kan'an mati, ditenggelamkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nada Nuh, ya, Rabbahu. Kemudian Nuh memanggil Allah, ya, klarifikasi, minta penjelasan. Faqala seraya berkata, Rabbi inna ibni min ahli. Ya Allah, anakku itu kan keluargaku, kenapa engkau binasakan? Ya. Wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Tapi Nabi Nuh juga yakin janji Allah itu benar. Ya. Tidak salah janji Allah itu. Dan Allah itu maha bijak dalam memutuskan hukum. Ya. Apa kata Allah? Qala ya Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik. Itu si Kan'an itu anakmu, itu bukan keluargamu. Bayangkan anak kandung. Tapi dalam pandangan Allah, karena mereka dia berpihak kepada orang kafir, ya, berseberangan dengan bapaknya, maka dia bukan keluargamu walaupun anakmu, anak kandung sendiri. Kenapa? Innahu amalu
ghair salih. Ya. Karena anakmu itu melakukan amal salah. Bapaknya amal soleh, anaknya amal salah. Ya. Tidak beriman kepada Nabi yang kebetulan bapaknya. Ya. Ini sekali lagi, jangankan anak ustadz, anak kiai, anak ulama, anak ajengan, anak habib, anak nabi pun tetap dibinasakan Allah. Bahkan istri nabi pun, istri nabi siapa yang dibinasakan oleh Allah? Ya, istri nabi, Nabi Lut. Ya, nah, apalagi cuman istrinya ada injam. Iya. Apalagi cuman anaknya ada ya. Ya. Nah, oleh karena itu, ini a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku nasihati kamu untuk tidak menjadi orang bodoh. Jadi orang bodoh itu nanyanya tidak berdasarkan ilmu. Orang bodoh itu walaupun kiai ngejawabnya tidak berdasarkan ilmu. Ada kiai kan, Al-Quran itu belum sempurna, katanya gitu. Semua agama benar. Yang merasa paling benar itu enggak benar, katanya gitu. Padahal benar itu bukan soal perasaan, ya. Benar itu soal keyakinan. Islam itu satu-satunya agama yang benar. Jangan pakai rasa, jangan pakai rasio, pakai keyakinan, ya. Mana buktinya Islam itu satu-satunya agama yang benar? Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang memeluk agama selain Islam, pertama tidak diterima amalnya. Tidak diterima imannya, tidak diterima keyakinannya. Dan kelak di akhirat dia akan termasuk orang yang rugi, bukan masuk surga tapi masuk neraka. Ya, makanya kalau ada dalam keluarga itu, ya, ada keluarga gado-gado, ya. Suaminya Islam, istrinya Kristen. Nanti pas punya anak, kalau anaknya perempuan Kristen, kalau anaknya laki-laki Islam, itu keluarga gado-gado. Ya. Ya. Maka keluarga yang beda agama sejatinya itu bukan keluarga. Ya. Nanti di sorga tidak akan bertemu dan berkumpul. Ya. Oleh karena itu ada doa, ya, supaya apa? Supaya tidak termasuk orang yang bodoh, baik ketika bertanya ataupun ketika menjawab. Saya selalu nge-share, ya, ke Pak Sarapaya, ke Pak Ripto, ke Pak Heri, saya share materi yang akan disampaikan setiap kali mau ngisi pengajian di sini. Ya, ini sudah di-share, cuman ada grupnya nggak di sana? Nggak ada ya? Nah, coba bikin grupnya, siapa adminnya tuh. Jadi materi yang malam ini mau dibahas sudah di-share berapa hari yang lalu, kemarin kalau nggak salah saya. Ya. Supaya apa? Supaya dibaca dulu, kemudian tahu. Nah, nanti nanyanya itu berdasarkan ilmu yang dia baca dari materi itu. Ya. Kan ada sering, Ustaz maaf, saya mau nanya di luar apa tuh? Di luar tema. Salah itu. Berarti dia tidak mempersiapkan materi yang akan disampaikan. Harusnya baca dulu, ya. Nanti baru nanya. Ya. Nanyanya jangan keluar tema. Ya. Coba lihat, ya, acara Mamah Dede itu yang nanyanya sudah disetting belum? Sudah disetting. Ya. Nanyanya itu bagus pertanyaannya karena berdasarkan ilmu. Ya. Dibikin oleh tim. Ya. Iya, sehingga menjawabnya juga gampang. Ya. Ya. Jadi jangan nanya di luar tema. Demikian pula menjawabnya seperti itu, tidak berdasarkan ilmu. Ya. Kemudian agar berkeluarga sampai di sorga, dapatkan catatan amal dengan tangan kanan. Ya. Nanti setelah dihisab, ditimbang dan lain sebagainya,
baru dibagi catatan amalnya. Ya. Nggak tahu itu sertifikat, ijazah atau rapot, nggak tahu. Ya. Semuanya itu bakal dapat. Ada yang menerima dengan tangan kanannya, ada yang menerima dengan tangan kirinya, ada yang menerima dari belakang menerimanya itu. Ya. Maka dapatkan catatan amal itu dengan tangan kanan. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maka adapun orang yang diberi catatan amal oleh Allah dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan mudah dan cepat, kemudian segera berkumpul kembali dengan keluarganya dalam keadaan bahagia. Jangankan dengan keluarga ya. Bapak misalnya ya, umroh ya, atau haji ya. Ternyata di sana ketemu dengan tetangga dari Al-Amal juga. Senang nggak tuh? Senang ya. Itu di dunia ya. Atau misalnya lagi kemana gitu, berjalan jauh ketemu dengan orang Al-Amal. Senang banget itu ya. Apalagi ini anak, istri, saudara, ibu, bapak, mertua, menantu, semuanya ketemu di sorga. Kenapa? Karena semuanya mendapatkan catatan amal dengan apa? Dengan tangan kanannya. Dihisabnya itu dengan mudah. Ya. Jadi dihisab umurnya, dihisab ilmunya, dihisab hartanya, dihisab kesehatannya, dihisab kenikmatannya. Itu lama itu. Padahal posisinya berdiri itu ya, sementara sholat rata-rata 5 menit ya berdirinya itu. Yang sudah pinter 2 menit selesai itu ya. Ini berdiri yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, pada hari di mana semua manusia berdiri menghadap Allah. Untuk apa? Untuk dihisab. Kemudian ditimbang, diperlihatkan itu apa yang dilakukan oleh kita di dunia ini ya. Bahkan ada malaikat raqib atid, ada sikorin, ada CCTV-nya. Di bumi ini dipasang CCTV tapi nggak ketahuan. Di masjid pasang CCTV nggak? Belum ya. Tapi ketahuan kan? Ya. Coba bumi ada CCTV-nya? Ada. Di mana coba nyimpannya? Ada nggak? Nggak ada. Jadi jangankan malaikat raqib atid, CCTV yang dipasang di bumi saja itu nggak ketahuan. Jadi yauma idzin tuhaditsu akhbaroha di anna rabbaka auhalaha. Itu dalil bumi itu bakal jadi saksi, tapi kameranya di mana ya? Ya. Ini yang lagi ngaji tuh berapa orang yang tidur misalnya, berapa orang yang ngobrol gitu kan. Berapa orang yang ganti kaki kiri kanan kan pegel tuh. Ada itu. Ada catatannya ya. Karena sistem pengawasan Allah itu sangat rapi, sangat komplit itu ya. Ya. Nah, kemudian agar berkeluarga sampai surga, dapatkan doa malaikat pemikul aras. Malaikat pemikul aras itu cuma 8 malaikat. Padahal aras itu lebih gede daripada langit dan bumi. Ya. Itu tenaganya luar biasa itu. Ya. Belum malaikat yang mengelilingi aras, yang senantiasa bertasbih dan bertahmid, subhanallah wa bihamdihi. Ya. Terus tanpa berhenti. Mikul aras juga tanpa berhenti. Tapi ketika memikul aras, dia berdoa kepada Allah untuk kebaikan orang yang beriman, kebaikan orang yang bertakwa, kebaikan orang yang beramal soleh, ya, kebaikan orang yang selalu bertaubat kepada Allah, dan kebaikan orang yang mengikuti jalan Allah. Ya, jadi setiap detik itu didoakan. Ya, ketika kita mengikuti jalan Allah didoakan. Ketika kita bertobat dari dosa didoakan. Ketika kita beramal soleh didoakan. Sedang sholat tahajud, baca Quran didoakan. Yang mendoakannya bukan sembarang malaikat, tapi malaikat pemikul aras. Doanya diabadikan dalam surat Ghafir
surat 40 ayat 8 sampai 9. Nanti baca tuh, itu doanya. Rabbana wasi'at kulla syai'in rahman wa ilman faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Ini doa malaikat pemikul aras. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan-Mu, yaitu Islam, agama-Mu, dan peliharalah mereka dari azab neraka jahim, azab neraka jahanam. Ya. Itu tiap kali kita apa? Beramal soleh, beribadah, tiap kali bertobat dan tiap kali mengikuti jalan Allah, yaitu Islam. Dan ternyata tidak berhenti sampai di sana doanya tuh. Rabbana wa adkhilkum jannata adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkan mereka ke dalam surga Aden yang Engkau janjikan bersama bapak-bapaknya, nenek moyangnya, bersama pasangan hidupnya, bersama anak cucunya. Ngumpul itu di surga itu. Ini doa malaikat. Sesungguhnya engkaulah maha gagah lagi maha bijaksana. Waqihim as-sayyi'at wa man taqa as-sayyi'at yauma idzin faqad rahimtahu wa dzalika huwal fauzul adzim. Ini doa yang ketiga. Jaga, lindungi ya dia, mereka ya, keluarga itu ya, lindungi itu dari kesalahan. Kemudian siapa yang dijaga, dilindungi dari kesalahan atau dosa, pada hari ini sebenarnya dia telah mendapatkan rahmat Engkau. Ya. Kemudian wadzalika huwal fauzul adzim. Itulah kemenangan yang sangat besar. Ya. Jadi hidup ini adalah perlombaan. Hidup ini adalah permainan. Hidup ini adalah persaingan. Ya. Jadilah kita sebagai juara untuk mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Apa kemenangan yang sangat besar? Dimasukkan ke dalam surga Aden bersama keluarga. Yang kedua, ya, tidak dimasukkan ke dalam neraka jahim. Ya. Kemudian dijaga dari semua kesalahan. Ya. Makanya kita berdoa, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abs. Kapan itu kita baca doa itu kapan? Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Kapan dibaca? Setiap bangun tidur, ya, mau sholat tahajud, baca itu. Ya. Supaya kita diampuni dari dosa, ditutup dari kesalahan. Silakan, ada yang tanyakan? Sebelum ditutup? Ya.